Rabbil alamin wassallallahu wassalamu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo al-ikhwah jamaah kajian rutin Masjid Nidal Fitrah, alhamdulillah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan kajian kitab Masail Jahiliyah, yaitu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia perkara-perkara jahiliyah, yang di kajian kita pada malam hari ini atau setiap Jumat malam kedua kami beri judul Hijrah dari perkara jahiliyah, karena tidak lain dan tidak bukan tujuan daripada kita mempelajari perkara-perkara jahiliyah adalah untuk menjauhinya, menghajarnya, ya, menjauhinya, hijrah dari perkara-perkara tersebut. Dan kemarin kita sudah sebutkan beberapa muqaddimah dan juga macam-macam hijrah sebagai pembuka kajian kita pada Jumat bulan kemarin. Sekarang tiba kepada pembacaan syarah daripada kitab ini, yaitu membaca penjelasan daripada kitab Masail Jahiliyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi risalatun min rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ismuha Masailul Jahiliyah allati khalafaha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Itu judul lengkapnya, ya. Jadi kitab ini adalah di antara kitab-kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan beliau memberi judul kitab ini dengan masalah-masalah atau perkara-perkara jahiliyah yang karena sebab perkara inilah Rasulullah SAW menyelisihi ahlul jahiliyah, yaitu orang-orang musyrik pada zamannya. Tastamilu ala mi'atin wa thamanin wa isrina mas'alatan. Ala mi'atin, yang mana di dalam risalah ini ada mi'atin 100, wa thamanin 8, wa isrin 20, berarti 128 masalah-masalah jahiliyah. Istakhlasaha rahimahullah minal kitabi wa sunnah wa aqwali ahli ilm, yang mana 128 masalah tersebut beliau sarikan. Istakhlasa itu maknanya menyaring, murni. Jadi beliau mengumpulkan masalah-masalah ini, menyarikan masalah-masalah ini dari kitab, yaitu Al-Quran, wa sunnah, hadis, wa aqwalil ahli ilmi, dan perkataan ahli ilmu atau ulama. Wal gharadu min zalik, dan tujuan daripada atau maksud daripada penulisan ini tidak lain adalah tanbihul muslimin, yaitu peringatan bagi orang-orang muslim. Berarti ini tidak lain adalah bentuk tanggung jawab beliau dan bentuk penunaian terhadap amanah beliau, karena setiap
kaum muslimin punya tugas seperti ini. Sebagaimana dalam surah Al-Asr yang sering kita dengar. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ini bagian daripada bentuk saling menasihati, mengingatkan saudara muslimnya untuk berhati-hati, untuk berwaspada daripada perkara-perkara yang seharusnya dijauhi. Karena perkara-perkara itu adalah perkara jahiliyah yang Rasulullah diutus untuk menghanguskan, untuk memberantasnya. Tetapi namanya perangai itu akan tetap ada. Nah, oleh karena ditulislah kitab ini. Min ajli ayyajtanibu hadhil masailah, itu supaya dijauhi masalah-masalah jahiliyah ini. Li'annaha khatiratun jiddan, karena masalah jahiliyah itu adalah perkara yang besar dosanya. Dan tidaklah suatu masalah disikapi dengan atau disifati dengan jahiliyah kecuali itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dosanya. Nah, kemudian di matan, di tulisan kitab aslinya, bahwasanya masalah-masalah jahiliyah ini yang akan diuraikan oleh penulis itu adalah permasalahan-permasalahan yang mana Rasulullah, disebabkan permasalahan ini Rasulullah memusuhi ahlul jahiliyah, yaitu orang-orang jahiliyah, kemudian al-kitabiyyin, ahlul kitab, wal ummiyin, dan juga orang-orang ummi. Nah, sekarang kita sampai kepada penjelasan apa itu ahlul kitab, apa itu jahil atau jahiliyah, dan apa itu ummi. Beliau memulai dari wal kitabiyun. Yang dimaksud dengan ahlul kitab yang didakwai oleh Nabi SAW adalah wal muradu bihim ahlul kitabi minal yahudi wan nasara. Yang dimaksud dengan ahlul kitab atau katibiyun atau katibiyin yang didakwai Rasulullah, yang perkara jahiliyah itu dari mereka berasal dan untuk dihindari, yang dimaksud di kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut dengan ahlul kitab karena sebelumnya telah turun kepada mereka kitab-kitab. Li'annal yahuda indahum kitabut Taurah. Orang Yahudi disebut ahlul kitab karena di sisi mereka ada Taurat. Allati anzalahu Allahu ala Musa alaihi salam. Yang mana kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wan Nasara, adapun orang Nasrani, indahum kitabul Injil. Di sisi mereka ada kitab Injil. Allazi anzalahu Allahu ala Isa bin Maryam. Yang mana kitab Injil itu diturunkan kepada Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Falidzalika sammu bi ahlil kitab. Itulah sebab mereka dinamai dengan ahlul kitab. Wa humul an. Dan sekarang mereka menamai kitab-kitab mereka itu dengan istilah baru. Wa humul an yatlikuna 'ala Taurah al-ahdul qadim. Adapun sekarang mereka menyebut Taurat itu dengan perjanjian lama atau kitab lama, perjanjian lama. Wa yudlikuna 'alal Injil atau wa yutlaquna 'alal Injil, dan mereka menyebut Injil dengan perjanjian baru. Jadi kalau ada perjanjian lama, perjanjian baru, kalau perjanjian lama itu berarti Taurat, kalau perjanjian baru berarti Injil. Hada fi istilahihim, itu istilah mereka. Mereka menyebut kitab Taurat itu perjanjian lama, kalau Injil perjanjian baru. Itu istilah mereka, tetapi dalam istilah syariat dan istilah agama kita ya Taurat dan Injil itu.
Huma kitabani azimani anzalahumallahu ala nabiyyin karimaini. Kedua kitab ini adalah kitab yang sangat agung di sisi Allah, yang Allah turunkan kepada nabi atau kedua nabi yang agung pula. Dua nabi yang termasuk di dalam ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki keteguhan yang kuat. Ulul azmi, pemilik azam yang kuat. Kuat kesabarannya, kuat imannya, kuat cobaannya juga. Itulah ulul azmi. 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Anda masih ingat? Nabi Ibrahim, kemudian nabi sebelumnya Nabi Nuh. Kalau paling awal Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huma, kedua kitab tersebut, kedua nabi tersebut adalah Musa wa Isa alaihi wasallam. La siyama Taurah fa innaha kitabun azim. Terlebih lagi Taurat, itu kitab yang sangat besar. Karena semenjak diturunkan kitab Taurat, maka kitab itu yang dipakai oleh Bani Israel. Setelah Musa, habis Musa Harun, kemudian Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyasa itu mereka masih memegang Taurat. Jadi lumayan lama berlakunya Taurat, tapi Allah tidak menjaga Taurat sebagaimana Allah berjanji untuk menjaga Al-Quran. Wal Injilu mukammilun laha wa musaddiqun laha. Nah, Injil itu turun untuk menyempurnakan Taurat dan membenarkan Taurat. Nah, itu Injil. Karena masa terus berjalan dan berkembang, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyempurnakan sedikit demi sedikit syariatnya. Walidzalika sammu bi ahlil kitab. Oleh karena itulah mereka disebut dengan ahlul kitab. Nah, adapun lanjutan dari tulisannya adalah farqan bainahum wa baina ghairihim mimman laisa lahum kitab. Ini untuk membedakan dengan kaum yang lainnya yang tidak mendapatkan kitab, semacam agama-agama di luar Nasrani dan Yahudi. Maka mereka tidak disebut dengan ahlul kitab, meskipun mereka punya kitab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui bahwasanya kepada mereka turun kitab. Yang disebutkan oleh Allah adalah Nasrani dan Yahudi saja. Meskipun mereka punya kitab, tapi kitab mereka tidak munazzal, tidak diturunkan, dibuat. Wa amal ummiyun, adapun ummi, fal muradu bihimul arabul ladzina la yadinuna biddayanatain. Adapun orang-orang ummi yang disebut di dalam perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Arab yang tidak beragama dengan kedua agama tadi itu. Tidak Nasrani, tidak Yahudi. Ini disebut dengan orang ummi. Sammu bil ummiyin, ya, atau summu bil ummiyina. Mereka dinamai dengan ummi. Jam'u ummin. Ummi itu jamak daripada lafaz ummi. Nisbah kepada al-um. Wal umma wa alladzi la yaqra'u wa la yaktub. Yang disebut dengan ummi itu adalah yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi ngomong bisa. Tahu artinya, cuma tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Itu kaum yang ummi. Nah, di tengah kaum inilah Rasulullah SAW diutus. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Jadi dari kalangan orang-orang ummi sendiri itu. Walaisa indahum kitab, di sisi mereka tidak ada kitab sebelum diturunkan Al-Quran. Jadi sebelum ada Al-Quran tidak pernah turun kepada orang-orang Jazirah Arab kitab, tidak pernah. Falidzalika summu bil ummiyin. Oleh karena itulah mereka disebut dengan kaum yang ummi. Dan Allah juga berfirman,
wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan sungguh kami tidak mendatangkan kepada mereka dari kitab-kitab yang mereka pelajari, dan tidak pula kami mengutus kepada mereka sebelum engkau wahai Muhammad min nadhirin, seorang utusan pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 24 mengatakan, ya mereka tidak pernah didatangi atau diturunkan kepada mereka kitab-kitab yang mereka pelajari. Tidak pernah. Dan tidak pernah pula Allah mengutus di tengah-tengah mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad min nadhirin, orang pemberi peringatan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghalibun. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kaum Arab supaya memberi peringatan kepada sebuah kaum yang mereka tidak pernah, ya, bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka belum pernah mendapatkan peringatan. Sedangkan mereka saat itu dalam keadaan yang lalai. Jadi tidak pernah diturunkan nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Adapun Nabi Ismail, ya, Ismail adalah bukan orang Arab asli, ya, dia adalah persilangan antara Nabi Ibrahim dengan orang Mesir, Hajar apa Sarah itu, Hajar. Kemudian diutus atau diperintahkanlah Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya ke lembah yang tidak bertuan, yang sekarang menjadi Makkah itu. Jadi memang tidak pernah yang dari orang Arab asli Nabi atau Allah mengutus utusan. Nabi Muhammad itulah Nabi satu-satunya dari Arab. Nah, ada hikmah di sini disebutkan fakaunuhu ummiyan, maka keberadaan Rasulullah yang ummi ini, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian beliau mendatangkan kitab yang besar ini, yang mulia ini, dalilun ala sidqi risalatihi, berarti itu adalah dalil terhadap benarnya atau kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Belum pernah turun kitab pada orang-orang Arab sebelumnya, belum pernah. Kemudian saat itu kaum Arab adalah orang yang ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Jadi pengetahuannya bisa dibayangkan kayak apa, sedikit sekali. Mereka adalah kaum yang kecil di tengah-tengah kekuasaan yang besar. Saat itu yang berkembang adalah Persia dan Romawi. Jazirah Arab gersang, tandus, tidak dilirik. Tidak baca, tidak nulis, berarti tidak ada ilmu saat itu. Mereka hanya hidup sebagaimana binatang. Karena memang digambarkan kondisi jahiliyah, seorang anak boleh mewarisi ibunya, dinikahi boleh, dijual boleh, sampai rusaknya seperti itu. Nah, kemudian datang utusan membawa kitab dengan tata bahasa yang luar biasa, yang saat itu orang Arab sendiri menyebutnya ini bukan syair, ini bukan syair. Bahkan sampai mereka saking marahnya karena Muhammad bisa membacakan ayat-ayat yang indah, disebut dengan sahirun majnun, penyihir yang gila. Karena keindahan bahasanya tidak bisa ditandingi. Nah, itu dari keadaan seperti ini, itulah hikmah, ya. Hikmah dan juga sebagai dalil bahwasanya Al-Quran ini adalah benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidaklah kaum yang bisa menulis dan membaca kemudian bisa membuat tatanan hidup yang luar biasa. Sebelum kepada tatanan hidup, dari bahasanya saja tidak menunjukkan bahwa ini bahasa orang-orang bodoh, bahasa orang-orang yang terpelajar, bahasa yang indah. Nah, sedangkan Muhammad SAW saat itu tumbuh di tengah-tengah kaum yang umi, tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Bayangkan sudah. Kalau kita mau membayangkan, coba di pedalaman yang masih belum tersentuh, yang mereka makan sesuai dengan iklim, berpindah-pindah. Mungkinkah dari mereka akan lahir seorang yang memiliki pandangan yang tajam, aturan hidup yang sangat indah? Maka tidak akan mungkin. Baca saja tidak bisa. Dari mana dia dapat informasi? Nah, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW memang Allah berikan wahyu kepada beliau. Nah, kemudian apa pengertian jahiliyah? Kemarin sudah sempat disinggung, tidak apa-apa dibaca lagi. Wa ammal jahiliyah, adapun yang disebut dengan jahiliyah, ingat biar kita faham. Sehingga kalau ada subhat kita bisa menolak. Karena termasuk subhat yang sering didengungkan oleh kelompok yang mensyariatkan baiat adalah hadis Nabi SAW, man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatal jahiliyah. Barang siapa meninggal atau mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat, tidak ada sumpah setia terhadap pemimpinnya, mata mitatal jahiliyah, mereka mati seperti bangkai jahiliyah. Oh, berarti kafir jahiliyah. Ya. Iya enggak? Bukan. Ya, makanya dengan mengetahui takrif jahiliyah, nah, kita tahu. Karena nanti Rasulullah juga ya menegur para sahabatnya dengan sebutan jahiliyah. Apakah sahabatnya kafir saat itu? Ya. Maka tentunya tidak semudah itu. Oleh karena itu harus difahami secara utuh. Wa ammal jahiliyah, adapun yang disebut dengan jahiliyah, fal muradu biha an-nisbatu ilal jahl. Jahiliyah itu nisbah kepada lafaz jahl. Jahl itu artinya bodoh. Wal jahlu adamul ilm. Nah, sedangkan jahal itu maksudnya yang tidak punya ilmu. Wal jahiliyatu hiyallati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitabun. Yang disebut dengan kaum jahiliyah adalah kaum yang tidak ada di tengah mereka satu utusan pun dan tidak ada di tengah mereka satu kitab pun. Yang dimaksud adalah wal muradu biha ma kana qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu kondisi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah masa jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian para wanita bersolek, berhias sebagaimana bersolek atau berhiasnya orang-orang jahiliyah dahulu. Berarti sebelum diutusnya Nabi Muhammad. yakni allati qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-alamu kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhadin. Dikarenakan sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kondisi alam pada umumnya, maksudnya kondisi masyarakat secara umum, secara menyeluruh, kulluhu yamuju fi dhalalin, semuanya terlingkupi. Yamuju itu artinya gelombang. Jadi mereka tertutupi, diselimuti atau terkepung dengan kesesatan, kekufuran dan juga penyimpangan. Itu kondisi mereka seluruhnya sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Di seluruh belahan dunia saat itu, ya, kondisinya seperti itu, masa
jahiliyah. Li'anna risalati sabiqata indarasat, dikarenakan risalah yang terdahulu, yang sebelum-sebelumnya Islam, sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu telah musnah. Tidak ada sudah, Islam murni sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Fal yahudu harafu kitabahum, Yahudi telah merubah kitabnya. Wa dakhalu fihi katsiran minal kufriyat wad dolal, mereka sudah memasukkan perkara-perkara yang kufur di dalam kitab-kitab mereka, dan juga memasukkan perkara-perkara yang sesat di dalam kitab-kitab mereka. Dan juga wa kadzalika nasara, demikian juga Nasrani, harafu kitabahum min Injil, kitab mereka yang namanya Injil sudah dirubah amma kana alai waktu nuzulihi alal masih alaihi salatu wassalam, sudah dirubah dari posisi aslinya, sudah dirubah dari bentuk aslinya, sebagaimana waktu turunnya sudah tidak sama. Nah, di sini disebutkan wadzalika anna rajulan yuqalu lahu Balus, kalau di sini tulis Balus, Paulus maksudnya. Terjemahnya Paulus, Pak. Ya. Jadi yang mensiarkan agama Nasrani itu adalah ini Paulus. Dan betul, saya kemarin ada salah satu pekerja di Permata Sunnah itu dulu adalah Katolik. Ya. Betul, memang Paulus itu tokoh besar di dalam agama Katolik. Nah, ini Balus. Wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu Balus au Syawal, itu nama lainnya. Syawal atau Syawul, ini soalnya tidak ada harokatnya. Ada terjemahnya di situ. Paus saja. Oh, Paulus atau Paus. Kalau ditulisnya itu au Syawul, enggak ada harokatnya soalnya. Ini kalau nama susah. Ya, nama yang bukan Arab susah dibaca. Enggak ada harokatnya. Yaitu itulah Paulus atau Paus. Kana Yahudiyan. Nah, ini nanti kita bisa melihat ini pekerjaan orang Yahudi. Yang mana sebenarnya dia adalah orang Yahudi. Haqidan ala Rasulillah Isa alaihissalam. Yang sebenarnya dia itu punya dendam kesumat dengan Rasulullah Isa alaihissalam. Fa hadzal rajul, dan laki-laki ini Paulus atau Paus tadi, la jaa ilal makar wal khadi'ah, dia itu datang, maksudnya pura-pura masuk Nasrani, itu sebenarnya dia menyimpan makar dan juga khadi'ah, yaitu kenifak, rasa kemunafikan. Jadi dia menyembunyikan sudah. Fi ifsadi dinil Masih alaihissalam. Jadi dia menyimpan makar atau rencana yang jahat untuk merusak agama Isa, yaitu agama Nasrani. Yaitu dengan cara dia menampakkan keimanan. Haitsu azharal imana bil Masih, yaitu dengan cara dia pura-pura menampakkan keimanan. Dan Masya Allah, ada beberapa ulama yang membandingkan, menyamakan agama ini dengan agama ini itu mirip. Sekte ini dengan sekte itu tugasnya sama, seperti agama Syiah. Syiah adalah agama bentukan orang-orang Persia. Sama kisahnya, mereka adalah karena kerajaan mereka luluh lantah, hancur. Ingat, Persia itu bukan orang Arab. Persia yang sekarang jadi Iran itu bukan rasnya, bukan Arab, beda. Persia mereka. Ya. Karena kekuasaan kerajaannya hangus, hancur dan tidak berbekas, maka mereka
saat itu masuk Islam tapi dengan membawa kebencian dan dendam. Dan mereka pun berusaha di antara tokohnya pura-pura masuk Islam, pura-pura membela keluarga Nabi dan menjelekkan sahabat yang lain. Dari situlah dia menebar fitnah dan sampai sekarang lahirlah yang namanya keyakinan Syiah itu. Yang mereka mengeluarkan para sahabat kecuali beberapa gelintir saja di dalam atau dari keislaman. Hampir sama dengan pendahulunya, itu merubah agama Isa menjadi agama Trinitas. Tidak lagi agama muwahhid, bukan lagi agama tauhid. Wa annahu nadama ala ma kana min qabli min adawatil masih. Hampir sama. Yaitu dia menampakkan kesedihan terhadap apa yang menimpa Al-Masih, itu menimpa Isa yang saat itu dicari-cari oleh orang Romawi. Wa annahu ra'a ru'yan bizamihi fa'amana bil Masih. Kemudian dia berpura-pura iman kepada Al-Masih, kepada Nabi Isa. Nah, ini yang fatal. Wa sadaqahun nasara fi maqala. Kemudian karena orang ini pintar berbicara, pintar mempengaruhi, kemudian orang-orang Nasrani membenarkan apa yang dikatakan. Kemudian dari situlah dia mulai merubah isi daripada Injil. Oleh karena itu kita jumpai Injil tidak ada yang sama, karena memang sudah dirubah dari manusia. Masya Allah. Ya, kalau yang sering mengikuti ceramahnya Dr. Zakir Naik akan melihat banyak sekali kejanggalan, versi ini ditukar di tempat ini, tukar tempat ini, sampai seperti itu kitab mereka. Nah, saya loncati, hadzi halatu ahlul kitab qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kondisi ahlul kitab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa baqaya minhum kanu 'ala ad-din sahih. Ini ada penjelasan. Kecuali tersisa sedikit di antara mereka yang mereka berada pada agama yang sahih. Tapi di sini ada catatan kaki. Qala Syekh Taqiyuddin. Syekh Taqiyuddin mengatakan, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang masih punya iman, benar-benar beriman dengan syariat yang murni, innahum inqaradu qabla bi'satil Muhammad. Sesungguhnya mereka itu sudah punah sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sudah nggak ada sudah. Jadi kalau ada pun sisa-sisa saja, nggak murni lagi sudah. Nah, itu ada takliknya, ada catatannya. Lakinnal aksariyata minhum alal kufri wal inhirafi an dinillah. Tetapi kebanyakan dari mereka itu berada di atas kekufuran dan penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa ammal arabu fakanu ala kismaini. Beliau menjelaskan adapun kondisi orang Arab secara umum saat itu ada dua jenis. Kismut tiba'i danayatis sabiqah. Macam pertama atau jenis yang pertama adalah mereka yang mengikuti agama-agama terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani dan juga Majusi. Agama Majusi, agama Persia. Wa qismun kanu 'alal Hanifiyah. Dan jenis yang kedua, mereka berada di atas jalan Ibrahim. Dinu Ibrahim wa Ismail, yaitu agamanya Ibrahim dan Ismail. Jadi sangat lama sekali sudah. Jadi mulai dari ketika Rasulullah diutus, Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk memindahkan putranya, kemudian ditinggalkan di Mekah. Ya, mulai dari saat itulah ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Tapi rentan waktu antara Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad tidak ada nabi dari orang Arab. Bayangkan tidak ada nabi selama itu, kira-kira masih murni tidak agamanya?
Yang orang-orang Yahudi saja atau orang Israel, Bani Israel itu diutus Nabi dari kalangan mereka berapa banyak, tapi tidak menjamin mereka di atas petunjuk. Apalagi yang sudah ditinggal atau kosong dari masa kenabian selama itu. Nah. La siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al-Mukarramah. Tidak terkecuali adalah negeri Hijaz yang sekarang jadi Mekah itu. Nah, illa anna dhahra fihim rajulun yuqalu lahu, sampai ya, muncul di tengah-tengah orang Arab itu seorang laki-laki yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Inilah orang pertama yang membawa agama apa? Agama patung. Kalau sebelumnya ada Yahudi, Nasrani, ya, dan juga Majusi, maka ini Amr bin Luhai al-Khuzai yang membawa agama-agama wasan, yaitu penyembah patung. Singkat kisahnya, orang ini sebenarnya pergi untuk berobat. Kemudian dia melihat di tempat dia berobat orang-orang Nasrani menyembah patung, ya, menyembah patungnya Isa. Kok sepertinya baik. Ya, kemudian dibawa dia membeli patung, atau di sini disebutkan dia menggali, ya, menggali patung sisa-sisa peninggalan patungnya kaum Nabi Nuh. Jadi digali, dia diberi apa namanya, wangsit oleh setan. Jadi bisa setan itu membisikkan hal-hal yang menyimpang. Bener memang, tapi bener salahnya. Jadi dibisiki, kamu di sana ambil ada. Bener. Iya, bener salahnya. Lama disimpangkan. Dan itu banyak kisahnya. Mimpi suruh ngambil apa di sana, beneran ada. Besok lagi mau lagi, ya, diikuti mimpinya, ternyata syaitan. Karena sudah nggak mungkin lagi ya, ada wahyu, ada petunjuk, karena sudah tertutup. Nah, itu fungsinya kita tahu, beriman kepada Nabi yang benar itu seperti apa, sehingga kita tidak mudah termakan oleh hal-hal yang seperti itu. Yang mana patung-patung itu Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, wa Nasr, itu digali, diambil, kemudian dihidupkan lagi syiar-syiar semacam itu. Fakanat halatul alam qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalalim mubin. Itulah kondisi masyarakat secara umum sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesesatan yang nyata. Al-kitabiyuna wal ummiyuna wa ghairuhum wasairu ahlil ard. Sairu ahlil ard. Seluruh penduduk bumi illa baqaya min ahlil kitab kanu 'ala dinil haq. Kecuali ahlul kitab yang mereka berada di agama yang hak. Lakinnahum inqaradu qabla bi'sati. Tapi ya sama juga. Pokoknya sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu mereka sudah hilang, sudah ajaran murni sudah hilang. Fa asbaha adh-dhulam halikan fil ard. Maka tinggallah yang ada adalah kesesatan yang sangat merajalela, pekat. Halikan itu artinya pekat. Jadi kezaliman yang sudah merajalela. Wa jaa fil hadis, telah datang dalam sebuah hadis, annallaha nazara ila ahlil ard famaqtahum, yakni abghadahum. Allah melihat kepada penduduk bumi saat itu. Kemudian Allah marah, murka. Arabuhum wa ajamuhum,
yang Arabnya dan juga ajamnya. Kondisinya rusak semua. Allah melihat kondisi umat saat itu rusak semua. Tidak Arabnya, tidak ajamnya. Ajam itu maksudnya selain Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali yang tersisa dari ahlil kitab. Ini ada sebuah hadis. Beliau tidak menyebutkan perawinya siapa. Sudah azan? Boleh azan dulu.